Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Sejujurnya, di dalam jurang, setiap pulau memiliki sumber daya ki asal yang sangat kaya. Pria itu menoleh dan menjawab, Wu Zan sedikit mengangguk, tapi ini benar. Immortal seharusnya juga melihat Pulau Suanyu. Klan pemakan jiwa mengendalikan hampir semua pulau di jurang maut, dan hampir tidak ada tempat yang dapat menyediakan budidaya yang aman. Pria itu berkata dengan senyum masam. Tepat saat dia berbicara, kabut di depannya sedikit menghilang. Melihat ke arah di mana kabut menghilang, dia bisa melihat sebuah pulau seperti bulan sabit yang diam-diam tergantung di kegelapan, dan tidak ada jejak kembang api di langit kegelapan. Seperti mayat binatang raksasa yang mengambang di kegelapan. Dewa abadi, kita di sini, ini adalah Pulau Zanyu. Pria itu berkata, Wu Zan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan juga mengikuti pandangannya, sedikit terkejut, keduanya benar-benar tidak menipu mereka. Tapi wajah Wu Zan tidak memiliki warna santai, sebaliknya, itu membuat hati Wu Zan lebih gugup, karena yang disebut kelainan pasti ada setan. Apakah pulau ini telah terkikis oleh racun pemakan jiwa? Xiao Yan bertanya, semua orang telah menelan pil pemakan jiwa. Jika mereka tidak menelan pil pemakan jiwa, mereka akan segera diekstraksi oleh klan pemakan jiwa. Pria itu tersenyum pahit. Artinya, pulau ini sama dengan Pulau Xuanlei. Apakah jiwa semua orang di atas telah ditelan oleh para pemakan jiwa? Pria itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan menjawab, kasus, Pulau Zanyu tidak banyak orang yang selamat, meskipun mereka semua diracuni dengan racun pemakan jiwa, tetapi tidak banyak yang menjadi mayat pemakan jiwa. Jiwa itu seperti mayat yang kecanduan. Binatang buas berdarah yang akan menyerang makhluk hidup apapun. Setelah berbicara, kedua pria itu membawa Xiao Yan ke Pulau Bulan-Bulan. Setelah memasuki Pulau Zanyu, roh jahat di sini sangat kuat, dan cahaya di jurang kutub redup. Orang yang telah lama tinggal di sini tidak memiliki roh di mata mereka, dan mereka lebih suka bersembunyi di sudut-sudut gelap. Namun, meskipun tempat ini tampak gelap dan tak bernyawa, setelah memasuki pulau ini, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa Pulau Zanyu sama dengan Pulau Xuanlei, dan setelah memasuki pulau ini, dia bisa merasakan sumber energi yang sangat kuat. Mampu memiliki sumber ki yang begitu kuat bukan karena tempat ini adalah harta yang luar biasa, tetapi berapa banyak dewa pertempuran atau bahkan makhluk abadi yang jatuh di pulau ini. Setelah mereka jatuh di pulau kecil ini, rasanya seperti ikan paus yang jatuh. Umumnya, sumber daya yang megah akan dikonversi ke tempat ini. Namun, orang-orang di sini terganggu oleh racun yang melahap jiwa, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi atau menjadi sangat kuat. Banyak orang berdosa tidak akan dapat meninggalkan jurang dan wilayah kutub dalam kehidupan ini, dan akan terjebak di sini selamanya. Oleh karena itu, sejumlah besar orang telah kehilangan arah dan tujuan mereka. Mereka adalah abu, dan mereka mengabaikan kematian. Bagaimana mereka masih bisa fokus pada kultivasi? Bagi mereka, kultivasi sudah lama tidak ada artinya. Di mana Raja Jiwa yang kamu katakan? Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi dia sepertinya tidak memperhatikan siluet dan aura pemakan jiwa. Itu benar, Dewa Abadi, Raja Jiwa, tidak akan tinggal di sini selamanya. Mereka akan datang dari waktu ke waktu. Menurut perkiraan saya, Raja Jiwa harus segera datang ke pulau ini dan melahap jiwanya. Pria itu berkata, berbicara. Sementara itu, mereka sudah mendarat di sini. Ini adalah salah satu reruntuhan, tetapi dari bangunan ini, tampaknya dulunya adalah kota yang sangat makmur dan kaya, tetapi sekarang diselimuti kegelapan. Selain itu, tidak ada yang bisa dilihat di sekitarnya, hanya dalam kegelapan, melihat siluet yang meringkuk satu demi satu, menatap Xiao Yan dan yang lainnya yang muncul, mata dalam kegelapan dipenuhi ketakutan. Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi pemandangan ini membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa benar-benar menjadi penyelamat dunia, tetapi melihat orang-orang di pulau ini, mereka seperti ternak yang dipelihara oleh klan pemakan jiwa. Xiao Yan tiba-tiba merasa tidak bahagia. Pulau ini juga merupakan altar. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, saya khawatir semua pulau yang ada di wilayah kutub jurang semuanya telah diubah menjadi altar untuk ekstraksi jiwa mereka oleh para pelahap jiwa. Selama proses pelatihan, meskipun Anda yang bersaing dengan saya, perilaku klan pemakan jiwa adalah penghinaan seumur hidup. Xiao Yan tidak ingin campur tangan dalam masalah ini, tetapi dengan klan pemakan jiwa yang terjadi seperti ini, saya, takut itu tidak akan lama sebelum jurang. Semua akan menjadi mayat tanpa jiwa. Kuat, setidaknya jutaan orang akan menderita, dan melihat pengaturan pemakan jiwa, saya khawatir setelah merencanakan konspirasi besar dan menduduki jurang maut, cepat atau lambat mereka akan melihat melampaui jurang. Saya khawatir di balik altar ini,
yang disebut Kaisar Pemakan Jiwa sedang membuat pemberontakan ini dari jurang maut. 100.000 Raja Jiwa sudah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari langkah pertama keabadian Kaisar, sedangkan 1.000.000 Raja Jiwa, tidak sulit untuk menilai dari jumlahnya, setidaknya bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dari langkah kedua dan ketiga dari keabadian Kaisar 10 juta, bagaimana dengan ratusan juta. Di bawah berkah dari jumlah jiwa yang agung, para pemakan jiwa memperoleh kekuatan yang tak tertandingi dengan cara ini. Mereka tidak peduli apakah mereka akan membuat marah dunia, karena di bawah kekuatan absolut, mereka tidak membutuhkan dunia untuk peduli, mereka hanya perlu dunia menyerah. Apa tempat yang sempurna untuk berkultivasi di pulau ini? Xiao Yan bertanya, karena yang disebut Raja Jiwa tidak akan datang untuk sementara waktu, lebih baik mencari tempat untuk meningkatkan kekuatan dewa. Setelah memasuki pulau ini, Origin Qi yang kaya membuat Origin Qi Xingchen Hai Xiao Yan merasa siap untuk bergerak. Setelah lama berkultivasi dan bertempur, Origin Qi yang murni akan dapat terus meningkatkan dan meningkatkan warisan Origin Qi. Kultivasi. Pria itu melirik Xiao Yan dengan heran. Lagi pula, dia mengira Xiao Yan adalah makhluk abadi yang kuat, jadi bagaimana dia bisa menghargai sumber daya di pulau itu? Di mana sumber terkuat dari Origin Qi? Xiao Yan terus bertanya. Zanyu Cheng. Pria itu menjawab setelah jeda. Kota Zanyu adalah kota terbesar di Pulau Zanyu. Dulu menampung ratusan ribu orang, tapi sekarang, kata pria itu dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Sudah lama tidak ada orang di sana. Ki asal terkonsentrasi dan sangat kuat, tetapi tidak ada yang hidup. Seluruh kota cahaya bulan adalah mayat yang melahap jiwa tanpa jiwa. Begitu makhluk memasukinya, mereka akan suam. Naik sampai tercabik-cabik. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, tapi Xiao Yan tertarik saat mendengarnya. Tempat semacam ini di mana tidak ada yang pergi, Origin Qi akan menjadi yang paling terkonsentrasi. Arahkan aku ke suatu arah, kata Xiao Yan langsung. Dewa abadi akan pergi. Pria itu terkejut, Xiao Yan mengangguk, tetapi pria itu segera berpikir, beberapa mayat yang melahap jiwa, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari pembangkit tenaga listrik abadi. Itu ada di tengah pulau ini, kamu bisa melihatnya ribuan mil dari sini. Pria itu menunjuk ke tengah pulau Zanyu dan berkata perlahan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia segera melompat ke udara dan menyapu ke arah yang jauh. Kelinci Bingyun, yang baru saja akan berhenti untuk beristirahat, harus mengikuti Xiao Yan dengan mengutuk. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak mengikuti, bagaimana jika dia mati? Bing Yuntu melirik Wu Zan dan berkata dengan marah. Mendengar kata-kata itu, Wu Zan menatap kelinci Bing Yun dengan ngeri, lalu berubah menjadi senyum masam. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tidak ada apapun di sekitar Xiao Yan yang bisa dia pahami. Bahkan kelinci ini sepertinya bersembunyi di balik kelucuannya, penampilan dengan jiwa iblis. Wu Zan hanya bisa mengikuti, dan keduanya memandang Xiao Yan dan yang lainnya yang pergi, tapi dia tidak bisa menghentikan mereka jika dia mau. Saudara Huzuo, bisakah mereka benar-benar menghadapinya? Wanita itu bertanya dengan cemas. Ekspresi pria itu menjadi berat pada saat ini, matanya sedikit menyipit, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa mengendalikan begitu banyak, tetapi jika ada secercah harapan, kita harus merebutnya, jangan khawatir. Mereka tidak sederhana. Tapi, ayolah yang datang lain kali bukanlah Raja Jiwa, tapi Raja Jiwa dengan jutaan jiwa. Pupil mata wanita itu menyusut, seolah memikirkan sosok di pikirannya, dia tidak bisa menahan perasaan takut. Karena mereka berani membunuh Raja Jiwa, mereka pasti akan memiliki kemampuan untuk menghadapi Raja Jiwa. Jangan takut, bahkan jika mereka tidak mengalahkan Raja Jiwa, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita, tetapi mereka akan memberi Raja Jiwa-jiwa yang abadi. Mungkin kali ini saya akan mengampuni kita. Pria itu mengambil wanita itu ke dalam pelukannya dan menghiburnya dengan lembut. Saya harap begitu. Wanita itu mengangguk ringan. Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh pria itu. Untuk Xiao Yan yang terbang dengan kecepatan penuh sejauh 1000 mil, hanya butuh beberapa napas. Sosok Xiao Yan tergantung di udara. Mengikuti tatapan Xiao Yan, dia bisa melihat sebuah kota besar muncul di tengah pulau, dan seperti yang dikatakan pria itu, tidak ada lagi kemarahan. Namun, meskipun tidak ada kemarahan, Xiao Yan bisa merasakannya ketika dia berdiri di atasnya. Origin Qi yang tak tertandingi di sini juga merupakan tempat di mana Xiao Yan paling banyak menemukan Origin Qi sejak dia datang ke alam Suanyin. Origin Qi tidak hanya kaya, tetapi juga sangat murni. Hei, berapa banyak dewa pertempuran yang jatuh di sini untuk membentuk tempat di mana Origin Qi begitu murni. Xiao Yan dengan dingin mendesis, jika bukan karena kota mati ini, Origin Qi-nya yang kaya akan sangat dicari. Tentu saja, itu juga karena ada banyak mayat yang melahap jiwa di sini sehingga Origin Qi di sini sangat padat. Pada saat ini, suara siulan tajam datang, itu tampak seperti sosok seorang wanita,
tetapi matanya merah darah, dan tubuhnya berlumuran darah, dan bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit, dan langsung menarik penguasa berat 8 Desolate Suan di tangannya. Namun, kali ini, Xiao Yan tidak dapat menghentikannya. Begitu sosoknya bergerak, dia menyapu ke arah tempat dengan ki asal terkuat di pusat kota. Tidak mengherankan, ketika Xiao Yan baru saja menginjakkan kaki di kota pembantaian bulan, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti Suan Lei. Seperti sebuah pulau, mereka menukik ke arah Xiao Yan. Tanpa kecuali, bayangan ini semuanya manusia. Hanya orang-orang yang kehilangan jiwanya. Tanpa jiwa mereka, mereka tidak memiliki pemikiran. Bahkan pada saat ini, mereka tidak sebaik binatang. Mereka telah kehilangan semua penilaian, dan mereka hanyalah mayat berjalan yang hanya tahu bagaimana caranya membunuh. Menghadapi sosok yang bersiul, api di kota Zanyu membubung ke langit, dan Xiao Yan bergerak menuju pusat kota Zanyu, di mana Xiao Yan merasakan origin ki yang paling kuat. Namun, sosok tanpa jiwa ini tidak lemah, dan mereka juga tahu bagaimana menggunakan origin ki untuk melakukan keterampilan bertarung, yang membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Meskipun dia dapat melakukan keterampilan bertarung, dia tidak memiliki kemampuan untuk menilai, dan tubuh Xiao Yan bergerak. Sementara itu, Eight Desolate Mysterious Heavy Ruler bersiul di tangannya. Mengandalkan kekuatan dewa, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju kota Zanyu. Wu Zan dan Bing Yuntu juga mengikuti dengan cermat, ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Xiao Yan. Hujan panah emas menutupi satu demi satu, membersihkannya untuk Xiao Yan. Kehilangan banyak musuh. Segera dia datang ke pusat kota pembantaian bulan. Ketika dia tiba, Xiao Yan juga dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Di pusat kota pembantaian bulan, awalnya ada platform yang luas, tetapi sekarang pohon besar berwarna darah menerobos tanah dan tumbuh di atas pohon merah besar ini, penuh dengan buah. Dan memancarkan fluktuasi origin ki yang sangat kuat, yang membuat pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Pohon spiritual ini lahir dari ki asal yang kaya dari tempat ini. Origin ki digunakan sebagai suplai nutrisi untuk menghasilkan hampir 100 buah spiritual. Melihat ini, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan memetik buah merah. Mungkin buahnya terlalu mirip dengan buah roh 100 sumber yang diperoleh dari surga pembunuhan. Xiao Yan tidak terlalu waspada, tapi sebenarnya ada lapisan api tipis di telapak tangannya. Detik berikutnya, buah merah cerah dipetik oleh Xiao Yan. Melihat buah yang hampir tembus cahaya ini, sepertinya mengandung bintang dan laut, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggulung tenggorokannya dan ingin menelannya. Tunggu sebentar. Tetapi pada saat ini, suara Wu Zan datang. Pada saat ini, dia menembakkan hujan panah emas dengan panik. Alasan mengapa Xiao Yan dapat memetik buah spiritual dengan aman di sini adalah Wu Zan. Pelindung di sisi. Meskipun seluruh kota pemotongan bulan telah mengalami pembaptisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar dari mereka yang telah sepenuhnya direduksi menjadi mayat yang melahap jiwa telah jatuh, tetapi masih ada jumlah yang sangat besar, sebanyak ratusan ribu. Yang perkasa, seperti belalang, bahkan jika Wu Zan menembak dengan liar, tetapi di bawah sapuan sejumlah besar, tidak mungkin untuk membunuh mereka semua dalam beberapa saat. Jika jumlah pemakan jiwa seperti itu dapat dikendalikan, hanya satu pulau Zanyu yang akan memiliki jumlah yang mengerikan. Dengan penambahan pulau Xuanlei sebelumnya, jumlah pemakan jiwa akan dengan mudah melebihi 1 juta. Dan hampir sebagian besar dari mereka melawan dewa, adalah pasukan yang terdiri dari mayat yang melahap jiwa, kekuatannya tidak diragukan lagi. Buah ini disebut Yan Luo Guo. Ini unik untuk jurang maut. Ini mengandung sumber energi yang kuat, dan memiliki efek menyembuhkan dan memulihkan kekuatan jiwa. Dapat dikatakan sebagai harta yang mutlak. Wu Zan kata cepat. Xiao Yan He menatapnya dengan aneh. Apa yang ingin saya katakan adalah karena hasil inilah wilayah kutub abis telah menjadi seperti sekarang ini. Mata Wu Zan tiba-tiba menjadi serius, dia menatap Xiao Yan dengan serius, dan berkata dalam hati, suara yang dalam. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, tetapi di permukaan dia tidak melihat sesuatu yang aneh tentang buah Yama ini. Segera, api muncul di telapak tangan Xiao Yan, dan dia mengekstrak esensi dari buah Yama ini dengan teknik yang sangat terampil. Setetes cairan merah ditangguhkan dalam nyala api di telapak tangan Xiao Yan, dan bahkan pada saat ini, sepertinya tidak ada petunjuk. Tapi Xiao Yan adalah seorang alkemis. Dengan wawasannya, dia segera menemukan bahwa ada aura aneh dalam cairan obat merah.